Bukan, membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai dari dulu. Kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dan Dim 0508 Depok Kolonel Infantri Imam Widiarto mengatakan pihaknya siap untuk menghimpun atau dititipkan para anak nakal. Namun jajaran Kodim 0508 Depok juga berharap mendapat dukungan dari masyarakat dalam menjalani program militer untuk anak-anak nakal tersebut. Kalau untuk anak-anak nakal, kemudian akan dihimpun, nanti dididikkan di Polres atau Kodim, ini kami siap, tentunya kami sangat siap, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Kami sangat mendukung, mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang lagi dipondokkan atau dilatihkan secara Nantinya jika program ini berjalan, Kodim 0508 dan Polres Metro Depok juga akan berkoordinasi dengan Kesatuan Brimopolri yang berada di Kelapa II, Kota Depok untuk menambah pasukan khusus dalam memberikan edukasi serta bimbingan militer kepada para anak nakal yang dititipkan oleh para orang tua mereka. Di tengah pro dan kontra penerapan wajib militer bagi anak bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun angkat bicara. Dasko meminta program ini untuk dikaji secara matang sebelum diterapkan. Pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Lalu apakah dengan memasukkan ke barak TNI ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi siswa nakal? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada Bapak Lalu Hadrian Irvani selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kemudian Bapak Dedi Ar-Rahim, Wali Kota Bogor yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Kemudian ada Ibu Joyce Manurung, psikolog anak, Fitria Hayati Nufus, Kepala SMK Bina Karya 2 Karawang, dan juga Bapak Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mbak Dia. Baik, saya akan
ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, dari DPR sendiri melihat isu ini seperti apa, Pak Lalu? Baik, Mbak Diandra. Jadi yang pertama kalau kita melihat niatan dari Kang Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya bagus. Niatannya adalah ingin menciptakan generasi unggul yang berakhlakul karimah lah, kira-kira begitu. Nah, itu niatannya. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya tentu banyak hal yang harus dipikirkan, oleh sebab itu kami mengusulkan agar sebelum kebijakan ini dilaksanakan maka tentu harus dikaji terlebih dahulu. Pertama, yang disebut dengan anak nakal itu seperti apa? Nakalnya ini kategorinya seperti apa? Apakah nakal karena geng motor saja? Apakah nakal karena tawuran? Apakah nakal karena narkoba? Apakah nakal karena judi online? Nah, ini kan kategori nakal ini juga perlu dijelaskan. Kemudian informasi yang kami dapat juga bahwa anak-anak ini atau siswa-siswi ini nanti akan dimasukkan ke dalam barak militer selama minimal 6 bulan bahkan 1 tahun. 6 bulan ini bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit. Nah, sementara anak-anak ini adalah usia sekolah, di mana usia-usia tersebut harus mengenyam pendidikan di sekolah sebagaimana siswa-siswi lainnya yang tidak digolongkan ke dalam kategori nakal tersebut. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Jangan hanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Walaupun pembinaan maupun tanggung jawab SMA itu ada di pemerintah provinsi, tentu kami berharap adanya koordinasi dan komunikasi, konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal ini sebagai lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan termasuk SMA. Jadi kalau niatannya bagus ya tentu kita dukung, tetapi seperti hal yang saya sampaikan tadi, tidak usah terburu-buru, dikaji dan ditelaah kembali, libatkan semua pemangku pendidikan, libatkan orang tua, libatkan pihak sekolah, libatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau nanti dari komunikasi dan konsultasi ini ternyata menemukan formula yang tepat, katakanlah untuk bela negara, apalagi wajib militer misalnya disampaikan, saya rasa wajib militer itu kurang cocok untuk kebijakan ini. Kalau bela negara oke lah. Bela negara ini dilihat dari sisi mananya dulu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 pasal 6 itu sudah dijelaskan pendidikan bela negara disesuaikan dengan tingkatannya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, di situ sudah jelas tentu materi di PAUD, di SD, SMP, SMA ini kan berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu harus jelas dulu ini arahnya kemana, kemudian kurikulumnya seperti apa, kan perlu dipikirkan juga. Sehingga usul kami adalah, kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwa untuk kategori nakal ini sendiri dijelaskan sama Pak Deddy ada tukang tawuran, mabuk-mabukan, dan juga main Mobile Legend. Ini apa perlu dipersempit lagi pengertian kategori nakal itu seperti apa, Pak? Iya, artinya nakal ini kan harus dijelaskan. Katakanlah misalnya mabuk-mabukan, mabuk-mabukan ini kan juga ya tentu tidak terlepas dari narkoba dan sebagainya dan yang lain-lain kan. Artinya treatmentnya juga beda-beda. Nggak bisa kita treatment orang yang suka tawuran disamain dengan yang narkoba. Begitu juga dengan judi online. Jadi banyak hal lah yang perlu kita diskusikan, perlu kita cari formula yang terbaik sebelum kebijakan ini betul-betul dilaksanakan. Betul kata Pak Sukmidasko tadi bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat sudah sedarurat itu, ya silahkan dilaksanakan, tetapi ya kembali lagi konsultasikan dengan baik agar program ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Mbak Diandra. Baik, terima kasih Pak. Lalu saya akan ke Wali Kota Bogor, Pak Deddy Arahim. Pak Deddy, untuk di Bogor sendiri persiapannya sudah adakah atau bagaimana? Kan kalau didengar-dengar gitu ya, program ini akan dimulai pada tanggal 2 Mei.
Nah, ini persiapannya mulai tanggal 2 Mei sudah dimasukkan ke barak atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, yang pertama saya sependapat dulu dengan Pak Lalu ya, bahwa memang definisi kemudian juga bagaimana langkah-langkah teknis yang harus diambil itu harus disiapkan dulu. Sependapat juga dengan Pak Sufni Dasko. Ya, artinya mengkategorikan kenakalan yang seperti apa. Tapi artinya begini, kalau memang sudah masuknya di kategori kriminal ya, tentu treatmentnya berbeda. Nakal, bawa senjata itu ada sanksi ya. Artinya bisa jadi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan pendisiplinan masyarakat. Jadi kalau misalnya sekarang kan terlalu santai ya kondisi di jalanan misalnya. Orang anak-anak nggak pakai helm ya tidak ditilang juga. Kemudian plat nomornya lepas, tidak ada identitas itu juga lepas. Apalagi kalau misalnya mau didalami apakah dia punya SIM atau tidak. Kan artinya ini sangat bertingkat permasalahannya dan penyelesaiannya pun sangat beragam. Artinya kalau memang kita mau melaksanakan sebuah pendisiplinan, kemudian mengaitkan dalam kategori mereka statusnya sebagai pelajar, maka masuk ke barak itu dalam konteks pendidikan seperti apa? Kalau dia anak SMP, apakah kemudian selama 6 bulan 1 tahun itu mereka kemudian lepas statusnya dari pelajar dari sekolah sebelumnya, atau bahkan mungkin harus dilanjutkan dalam sebuah konteks ada modul, ada silabus, ada kurikulum yang berbeda dengan pendisiplinan yang dilakukan di barak. Ya artinya semuanya tentu harus dilaksanakan secara komprehensif dan tentu harus melalui proses-proses yang memenuhi persyaratan sesuai dengan harapan kita semua. Bahwa Kota Bogor mengalami juga permasalahan kenakalan remaja itu ada. Ini kembali lagi tergantung kepada bagaimana penegakan hukum, penegakan aturan, termasuk juga bagaimana pendisiplinan ya masyarakat yang kemudian bisa berdampak pada tingkat positif kelakuan anak-anak ini karena memang ada pendisiplinan ya. Tidak boleh lagi misalnya di bawah umur 17 tahun misalnya mengendarai kendaraan bermotor karena memang tidak punya tidak ada izinnya. Kemudian bagaimana kalau mereka tidak pakai helm? Ya ini dulu hal-hal seperti ini yang kemudian nantinya membesar didiamkan dan jadi kenakalan. Jadi memang buat kami sih sebetulnya ini mau di mana? Mau pendisiplinan, mau punishment, artinya ada penghukuman, atau memang masih dalam batasan kenakalan yang memang bisa dilakukan langkah-langkah pendisiplinan di tingkat sekolah atau memberikan catatan-catatan tertentu atau dalam konteks membuat efek jera. Misalnya kalau memang nakal ya tidak harus sekolah di barak selama 6 bulan. Cukup dicatatkan dalam catatan potensi kriminal remaja di Polresta begitu kan. Kemudian dilakukan monitoring, kemudian juga dilakukan pemanggilan kepada orang tua. Kemudian kalau memang geng motor, ya ada penyitaan motornya dulu ya sampai dengan mereka memang membuat sebuah pernyataan dalam tingkatan tertentu, misalnya 1 kali, 2 kali, yang ketiga ada penghukuman dan lain sebagainya. Memang ini sangat kompleks. Tapi ide dan kreativitas dari Kang Deddy ini memang kan sangat dinamis ya. Beliau pemikirannya sudah sangat maju gitu kan, loncat ke depan. Yang penting bagi kami ada juklak-juknisnya. Jangan salah tangkap gitu kan, anak-anak nanti dimasukkan ke barak tahu-tahu melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya, juga harus dipikirkan betul sehingga tidak ada langkah-langkah kebijakan yang salah di mata masyarakat. Baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Deddy. Saya akan ke Bu Fitria. Bu Fitria, kabarnya pihak sekolah dari SMK Bina Karya 2 Karawang ini setuju dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini? Ya, pada dasarnya kita menyambut baik ya kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, karena memang pendidikan itu kan tidak bisa dilakukan di sekolah saja. Ini sudah tepat gitu ya, berarti pemerintah ikut andil berperan bagi anak-anak yang dinyatakan nakal itu ya, yang tawuran itu. Karena kalau di sekolah sendiri kan waktunya terbatas. Kita tidak bisa 24 jam memonitor mereka gitu. Dan
banyaknya kasus dari anak-anak yang bermasalah ini adalah awalnya dari keluarga yang kurang kondusif, baik itu secara ekonomi maupun secara komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi mungkin sudah saatnya pemerintah ikut campur tangan, membuat program yang dinilai bisa mengakomodir siswa-siswa yang tadi dibilang bermasalah ini. Tapi tadi saya agak kaget juga kalau dari tadi bermain Mobile Legend itu dimasukkan ke dalam kriteria anak bermasalah gitu. Nah itu mungkin nanti bisa dikaji ulang karena tidak semua anak-anak yang main game itu bermasalah gitu. Kalau kami di sekolah itu pernah mengalami ya, seperti tawuran itu pernah mengalami. Dan memang kita lanjutkan usai jeda, Ibu Fitria, pemirsa. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini, pemirsa. Saya akan kembali ke Bu Fitria. Bu Fitria, tadi kan disampaikan bahwa pihak sekolah ini setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, tapi harus ada kategori-kategori nakal ini yang dipersempit lagi, begitu Bu ya? Kan nakal itu bagaimana? Apakah dia terlibat dengan kriminalitas atau hanya kenakalan remaja biasa gitu? Makanya mungkin masukannya nanti harus ada pendampingan dari psikolog juga, karena kalau di barak militer anak tanpa didampingi juga kayaknya mungkin dengan usia segitu kan malah bisa menjadi stres lebih atau nakal lagi. Ya tidak sesuai lah. Mungkin nanti Pak Deddy sudah memikirkannya. Kalau di sekolah sendiri kan ada mekanisme terlebih dahulu, Bu. Biasanya untuk menangani anak-anak yang bermasalah itu melalui bimbingan konseling. Efektif nggak sih Bu sebetulnya melalui BK itu? Kalau pengalaman saya justru yang efektif itu dulu sekolah kami itu lumayan sering terlibat tawuran. Dan yang pertama kita terapkan itu adalah disiplin. Setelah pemanggilan orang tua, kemudian disiplin, dipantau, itu alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi beberapa tahun ini terlibat tawuran. Jadi kalau saya simpulkan, ini ada di benang merahnya itu disiplin. Kalau kita disiplin yang ketat gitu, komunikasi dengan orang tua dan siswanya bagus, itu insya Allah tidak akan terjadi demikian sampai kriminalitas yang kalau kita lihat kemarin kan ada yang bawa senjata tajam sampai ngebacok, ada juga yang sampai waktu itu korban jiwa ya. Itu memang seperti tadi sih betul ya Pak Deddy Rahim, mohon maaf tadi sama kayak dari hal-hal kecil itu anak itu kan dari rumah berangkat ke sekolah tidak memakai helm dibiarkan. Nah, itu kan udah bibit-bibit sebenarnya ya. Kemudian datangnya terlambat atau bolos dibiarkan, orang tuanya tidak mau ikut campur atau tidak aware terhadap kegiatan anaknya di sekolah, itu juga udah bibit-bibit. Kalau kita waktu itu melakukan itunya ya dari menumbuhkan disiplin terhadap anak tersebut. Kalau saya rasa dengan program ini ya sudah sangat tepat, karena kalau di barak militer itu kan disiplin nomor 1 begitu ya. Baik. Jadi setidaknya anak-anak 24 jam dia belajar karakter disiplin dulu, baru mereka bisa mengikuti yang life skill yang lainnya. Baik Bu Fitria, kalau Mas Ubed dari JPPI sendiri bagaimana tanggapannya soal ini Mas? Ini sangat kompleks sekali ya. Dari sisi manapun itu menurut saya ada catatan-catatan khusus ya. Yang pertama soal anak nakal itu ya. Pertanyaan saya, kenapa nih murid-murid di sekolah, anak-anak peserta didik kita ini selalu dihakimi terus, selalu dijadikan objek terus gitu. Jadi
pendidikan kita yang tidak berkualitas, ternyata anak-anaknya malas misalnya. Ini anak-anak malas belajar, ternyata tawuran. Oh ini ada nih anak-anak nakal, lalu belajar di barak militer misalnya. Nah pertanyaan saya, itu kan cara pandang orang dewasa atau cara pandang guru terhadap anak. Coba dibalik, anak memandang guru misalnya, atau anak memandang orang dewasa. Sebenarnya yang nakal siapa? Anak-anak atau justru gurunya misalnya? Loh, kemarin KPK merilis survei bahwa integritas sektor pendidikan tahun 2024 itu jeblok, paling buruk, sangat koruptif. Mayoritas guru-gurunya misalnya datangnya terlambat, tidak disiplin misalnya. Jadi misalnya tadi Bu Fitri mengatakan bahwa anak-anak tidak disiplin. Survei KPK 2024 ya menempatkan sektor pendidikan ini sangat jeblok sekali dibanding tahun-tahun yang lalu. Bahkan di situ ada disclaimer khusus, guru-guru sangat tidak disiplin. Lah ketika anak tidak disiplin dibilang nakal. Lah pertanyaan saya, kalau gurunya yang nggak disiplin, apakah gurunya nakal? Kalau kepala sekolahnya yang nggak disiplin, apakah kepala sekolahnya nakal? Kalau peserta didik ditaruh di barak militer, terus pimpinan sekolah taruh di mana? Yang datanya itu mereka semua tidak disiplin, mayoritas ya. Jadi ini sebenarnya sangat kompleks ya. Apalagi Gubernur Jawa Barat ini juga kita mempertanyakan atas dasar apa gitu. Mana kajiannya bahwa pendidikan ala barak militer itu jauh lebih baik daripada sistem yang ada di sekolah. Itu menjadi pertanyaan, kalau anak-anak ini katakanlah misalnya yang tidak disiplin, lalu mereka kemudian dianggap tidak layak untuk masuk sekolah, lah buat apa ada sekolah? Gitu loh. Jadi sekolah itu kan bagaimana menguatkan pendidikan karakter di situ. Yang tidak disiplin masuk sekolah jadi disiplin. Yang nggak bisa baca masuk sekolah jadi mahir membaca, gitu kan. Yang nggak bisa matematika masuk sekolah jadi pintar matematika. Nah itu fungsi sekolah. Lah kalau kepala sekolah angkat tangan terhadap anak-anak yang tawuran misalnya, ya kan? Kalau sekolah angkat tangan terhadap peserta didik yang terlibat perjudian misalnya, satu misal, fungsi sekolah apa? Fungsi guru, kepala sekolah, dinas pendidikan yang setiap tahun misalnya tahun ini ada 724 triliun dikucurkan buat sekolah-sekolah, apa? Kita bakar-bakar uang saja, pemborosan. Lah saya pikir usulan dari Gubernur Jawa Barat ini secara tidak langsung itu adalah tidak mengakui kredibilitas sekolah, merendahkan fungsi guru di sekolah gitu. Jadi guru fungsinya apa kalau mendampingi peserta didik aja nggak bisa? Sistem sekolah ini apa yang salah dengan sistem sekolah? Kenapa sistem sekolah tidak kemudian menumbuhkan karakter yang kuat? Justru integritas yang buruk itu di sektor pendidikan. Ini sebuah tanda tanya besar. Apalagi kalau kita lihat beda banget cara belajar ya di institusi sipil dengan cara belajar dengan institusi militer, beda banget. Sekarang saya tanya, kalau Anda melakukan kesalahan di barak militer, hukumannya apa? Ya ditabokin, ya ditendangin, ya itu cara militer. Coba dipraktekkan di sekolah, pelakunya masuk penjara itu karena masuk delik kekerasan di sekolah gitu. Jadi beda banget cara pandangnya inilah yang bermasalah gitu loh. Contoh misalnya disiplin, kepatuhan di militer itu adalah hierarki. Siapa yang lebih tinggi? Ya, suruh minum, suruh makan. Asal yang nyuruh lebih tinggi hierarkinya. Kalau di sekolah, kepala sekolah bilang sekarang kamu jangan masuk sekolah, itu bisa membantah. Kenapa Pak saya dilarang masuk sekolah? Apa alasannya? Jadi yang satu adalah kepatuhan secara hierarki, sementara di sekolah yang diasah adalah nalar kritis. Jadi ini gapnya jauh sekali. Makanya saya pikir kalau misalnya ini harus dipaksakan, saya kok meyakini ini kemungkinan besar pasti akan gagal. Baik. Kalau Bu Joyce sendiri memandangnya seperti apa, Bu? Iya, ini kita bicara tentang remaja ya. Remaja itu dalam fase perkembangan manusia, itu fase yang paling unik. Di situ ada dua kondisi yang bertolak belakang. Satu, dia ingin mandiri,
ya, menunjukkan bahwa saya bisa, saya hebat. Tapi sisi lain dia masih bergantung finansial, sosial dan sebagainya. Dan perlu digarisbawahi, ini usia-usia yang tingkat berpikirnya masih belum matang. Jadi kalau dia punya dorongan dan tidak terpuaskan, dia hanya ingin melakukan sesuatu yang bisa memuaskan dorongannya. Nah, karena ada konflik antara dua kepentingan tadi, itu yang membuat remaja tidak sepenuhnya mumpuni mengambil keputusan. Nah, kalau kita lihat remaja yang sehat adalah remaja yang memenuhi tahap perkembangannya. Ikut belajar, berkontribusi di lingkungan, kemudian beraktivitas secara benar dengan peersnya begitu. Tapi kalau dia sudah mulai menyimpang, masuk pada fase kenakalan remaja. Tapi kalau sudah tadi tawuran, menghilangkan nyawa, tadi kata Bu Fitria, itu sudah masuk kategori kriminalitas. Jadi saya setuju dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian itu mengatakan treatmentnya harus berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau hanya bentuknya ini pendisiplinan dan sifatnya isolatif, ini hanya bentuk tanda kutip lagi, hukuman. Hukuman itu kalau analogi, ini ada penyakit yang udah lama nggak sembuh-sembuh, dia hanya pakai obat-obat aja, tapi besok-besok kambuh lagi. Betul. Jadi yang perlu dipahami adalah penyebabnya apa. Saya setuju dengan Bu Fitria tadi, rumah ini nomor satu. Jadi pertama sekali cek kondisi itu. Karena sebuah perilaku 3 pembentuknya, Mbak. Yang pertama sistem, tadi yang kata Mas Ubaid. Yang kedua adalah pembelajaran. Yang ketiga role model, gurunya, orang tuanya. Dia nyontohnya benar apa tidak. Kalau nggak sholat ada nggak sih konsekuensinya? Kalau dia bolos konsekuensinya apa? Bahkan gitu, main Mobile Legends lebih dari 8 jam ada nggak konsekuensinya di rumah? Kalau bagi dia tidak ada sistem yang membatasi, ya berarti boleh-boleh saja nonjok orang nggak apa-apa misalnya begitu. Nah ini 3 aspek ini yang perlu dipertanyakan kembali sebelum kita membuat sebuah solusi yang integratif tadi yang sudah disampaikan. Gitu. Baik, kalau saya mau ke Bu Fitria lagi, Bu Fitria tadi kita ulang lagi soal yang disampaikan oleh Mas Ubed gitu, soal adanya role model dari guru-gurunya dan juga ada tingkat koruptif juga Mas Ubed ya. Nah ini bagaimana menurut Bu Fitria? Ya di mana-mana juga kan mungkin oknum banyak ya. Kita kan jangan melihat dulu kita sebagai institusi pendidikan itu pasti tujuannya mulia, mencerdaskan anak bangsa lah. Kalau dibilang menurut BPS guru-gurunya koruptif, saya juga kurang tahu itu ya, baru dengar, terus terang baru mendengar karena di kami itu benar-benar berusaha ya dengan tulus gitu untuk menjadi role model tadi yang dikatakan Bu Grace ya, menjadi role model bagi anak-anak kami. Bahkan kami itu dulu ketika zaman tawuran jam 11 itu ditelepon Kapolres itu ya harus datang. Kita pertama yang ditelepon itu sekolah, bukan orang tua. Jadi kita datang baru kita hubungi orang tua. Itu biasanya seperti itu. Awalnya pasti polisi itu nelponnya ke kami gitu. Nah, apakah dengan seperti itu kita masih dicap sebagai kepala sekolah atau guru yang korup gitu ya? Padahal kita sudah meluangkan waktu bahkan 24 jam. Itu anak itu kan pulang itu jam 4 ya. Tapi ketika ada masalah, tetap kami yang ditelepon, kami yang turun tangan dan kami itu ikhlas gitu ya, seperti itu. Jadi sepertinya kurang tepat untuk menyatakan bahwa mengeneralisasi institusi tadi pendidikan itu semua korup. Masih banyak institusi pendidikan yang sangat peduli terhadap siswa-siswinya. Begitu. Baik. Saya. Baik, terima kasih Bu Fitria. Saya akan menuju ke Pak Dedi Arahim. Pak Dedi, saat ini kan di Bogor lagi marak juga kasus balap liar dan juga tawuran. Nah ini bagaimana penanganannya? Tapi kita tahan dulu, kita jawab usai jeda pemirsa. The Prime Show masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda
Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya mau ke Pak Dedi Arahim, Wali Kota Bogor. Pak Dedi, tadi saya sudah sempat bertanya juga, ada 2 kasus nih yang di Bogor yang lagi marak, ada balap liar dan juga tawuran. Saat ini penanganannya seperti apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah sebetulnya dengan kolaborasi sinergi dengan Forkopimda, khususnya dengan Polresta Bogor, termasuk juga dengan Dandim, Kodim ya, termasuk juga dengan unsur yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan. Tentunya hal-hal seperti ini lambat laun nomor 1 ya, pendisiplinan di kalangan remaja dengan langkah-langkah represif, menindaklanjuti misalnya laporan di masyarakat secara cepat. Sebetulnya itu dalam konteks standar penanganan sudah memadai kalau di Kota Bogor. Bahwa Bogor mungkin salah satu kota yang banyak dilalui sebagai lintasan dari perbatasan dengan kabupaten, pasti kita juga agak kesulitan mengidentifikasi apakah ini anaknya semua anak-anak Kota Bogor ataukah ada yang dari luar kota. Tetapi dengan langkah-langkah kami dengan Polresta, alhamdulillah sekarang lebih kondusif. Kita misalnya melarang anak-anak pengamen untuk pengamen di angkot misalnya kan, mengganggu anak-anak, kemudian juga ibu-ibu yang belanja, itu juga sudah kami lakukan. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya misalnya kami mencoba mencari akar permasalahan dengan peredaran minuman keras ya yang dijual secara murah di kios-kios. Ya, kami juga lakukan penindakan dan penegakan aturan serta penyitaan minuman keras yang ada di berbagai warung, kemudian tempat-tempat, bahkan pembongkaran bagi warung-warung atau tempat-tempat atau toko yang tidak berizin. Kemudian juga pernah kami melakukan juga penindakan kepada motor dengan knalpot bronze kan gitu kan, itu jumlahnya ratusan dan itu juga menurunkan potensi kriminalitas kenakalan remaja. Belum lagi misalnya kami secara umum tentu keinginan untuk tadi ya mengajak juga orang tua, RT, RW melakukan monitoring, di samping itu juga mungkin langkah-langkah yang sifatnya pendidikan keagamaan. Jadi memang kita pada prinsipnya menghadapi permasalahan kenakalan, tetapi setuju dengan ibu-ibu, bapak-bapak ya, Pak Lalu, tadi Bu Fitri, kemudian yang lain, langkah-langkah ini memang harus dilakukan secara komprehensif, memetakan secara lebih tepat ya, dan treatmentnya juga harus lebih sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan yang memang dibutuhkan. Baik, Pak Dedi, kecuali mereka yang sudah masuk ke kategori kriminalitas, silahkan ditindak, kalau perlu dipenjara kan begitu. Pak Dedi, berarti untuk konsep yang diusulkan begitu sama Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, ini juga menguatkan untuk hukuman represifnya bagi para anak-anak remaja begitu, untuk memasukkan menjadi dengan pendekatan militer. Ini setuju atau enggak sih, Pak? Tadi ya, kan kita juga perlu tahu durasinya berapa lama sih. Kalau kemudian masuk dalam kategori misalnya pendidikan di barak militer, tentu tadi harus ada pendampingan psikiater, psikolog kan begitu kan. Kemudian juga mungkin ahli. Nah, ini juga kan apakah dipersiapkan? Apakah hanya dimasukkan saja ke dalam barak militer? Infonya suruh kan bangun pagi dan 6 bulan nih Pak untuk masuk ke barak militer, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, cukup nggak Pak itu untuk mendidik? Nggak, begini, idenya sangat cemerlang ya. Itu juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan. Namun tentu harus dikuatkan oleh syarat prasyarat yang memenuhi, kemudian juga fasilitas yang memadai, termasuk juga apakah ada tidak silabus, kurikulum, modul, serta pengajar yang mungkin bisa mendisiplinkan mereka, menjauhkan lagi mereka dari langkah-langkah yang sifatnya destruktif ya, bahkan sampai berpotensi melanggar hukum begitu. Baik, Pak Ubaid. Ya, mangga. Kalau kita, terima kasih Pak Dedi. Pak Ubaid, kalau misalnya kita lihat ini pendekatan militer sebetulnya tepat atau tidak sih untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak nakal ini? Ya, kalau dari perspektif saya ya sangat tidak nyambung gitu ya, sangat tidak tepat saja karena beda banget tadi kan apa yang harusnya dicapai oleh anak-anak di sekolah. Data hari ini misalnya peserta didik kita yang usia belajarnya 12 tahun
SMA di ujung akhir ya, 12 tahun SMA kelas 3, itu rata-rata nasional kalau di tes kemampuannya itu terjadi learning loss yang capaiannya sama dengan kemampuan anak yang 8 tahun masih. Padahal usia sekolahnya udah 12 tahun. Lah kemampuannya ini anak-anak kita ini masih 8 tahun gitu. Apalagi mereka ini harus tereksklusi dari sistem sekolah, lalu kita nggak tahu di barak militer diapain gitu, akan menambah masalah lagi. Nanti jangan-jangan nanti usia sekolahnya 12 tahun, kemampuannya masih 6 tahun. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang capaian Indonesia, kita paling bawah di Asia Tenggara. Apalagi di dunia global kita mencapai rata-rata yang harus dicapai secara platform internasional masih belum. Kita masih di bawah rata-rata. Kemampuan apa? Hanya sekedar membaca, hanya sekedar berhitung, bahkan karakter kita juga sangat buruk sekali gitu ya. Sehingga ini menjadi penting, jangan sampai ada masalah solusinya nggak nyambung. Contoh misalnya tadi yang diceritakan Pak Dedi tadi ya, soal di Bogor ada balap liar gitu ya. Saya simak tadi balap liar ya, kan nggak mungkin gitu kan. Anak-anak yang punya hobi balap liar, ini kan jelas balapan ini kan, balap liar ini balapan gitu kan. Mestinya sekolah itu atau wali kota Bogor misalnya, bagaimana menjembatani anak-anak yang suka balap liar ini bisa balapan di Sentul gitu. Jadi jangan hanya orang-orang kaya saja yang bisa balapan di Sentul. Kenapa anak-anak ini balapan di jalanan? Karena nggak bisa masuk Sentul gitu loh. Jadi solusinya bukan pendidikan keagamaan yang balap liar suruh dzikir di masjid, gak nyambung gitu loh. Jadi mestinya yang hobinya balap liar difasilitasi gitu ya. Masuk Sentul tiap hari Minggu, bebas, free, tanggung jawab wali kota atau bupati misalnya. Nah itu baru nyambung. Begitu pula dengan konteks sekarang, kita punya problem serius soal integrasi sekolah yang melemah, kemudian kemampuan dasar literasi numerasi yang tidak sesuai dengan usia sekolahnya, learning loss-nya sangat tinggi sekali. Maka kemudian kita nggak tahu kita juga nggak punya rekam jejak yang baik ya, bagaimana pendidikan militer ini ya. Yang kita tahu ya, pendidikan ala militer ini ada di mana? Setahu saya itu adanya di sekolah-sekolah kedinasan, gitu kan. Dan apa yang terjadi di sekolah-sekolah kedinasan? Memakan nyawa banyak sekali gitu. Lah apakah anak-anak ini akan setor nyawa di pendidikan barak militer ini kan? Ya kita nggak ingin itu semua terjadi. Karena itu janganlah sebuah kebijakan itu diputuskan sambil ngevlog misalnya. Ini kan Pak Gubernur ini kan suka ngevlog ya. Ini harus dikaji, benar-benar dikaji. Karena itu saya setuju dengan Bu Fitri. Ini juga nggak bisa diserahkan ke sekolah semua, kepala sekolah juga nggak bisa. Karena itu bagaimana melibatkan masyarakat, bagaimana melibatkan orang tua, bagaimana melibatkan dinas pendidikan. Jadi semuanya harus terlibat. Jangan kemudian bikin keputusan sambil ngevlog langsung barak militer. Wah ini bahaya ini. Baik, Pak Lalu, tadi dari diskusi kita hari ini masih kita lihat banyak sekali pro kontra yang timbul gitu. Nah, DPR sendiri menyikapinya seperti apa nanti Pak untuk usulan ini? Ya, tentu kita lihat dinamika ke depan ini kan terus menjadi perbincangan publik. Nah, saya beberapa hari lalu juga diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, niatnya sih kita lihat bagus, tetapi sekali lagi mohon ada kajian, mohon ada petunjuk teknis pelaksanaan agar tidak disalahartikan. Nah, karena tidak mudah, kalau menyebut sih gampang sekali, masuk barak wajib militer atau bela negara itu gampang. Tetapi saya meyakini pelaksanaannya juga tidak semudah yang diucapkan. Nah, oleh sebab itu tentu harapan kami, di samping melibatkan pemangku kepentingan, konsep dari Kang Dedi juga harus betul-betul matang, harus betul-betul jelas. Nah, kalau sudah konsepnya matang, konsepnya jelas, ya silahkan saja. Tetapi lagi-lagi bahwa yang perlu juga menjadi pertimbangan adalah kategori yang saya sampaikan tadi harus jelas di publik. Kategori nakalnya itu apa? Definisi nakal itu seperti apa yang disampaikan? Apakah hanya balap liar? Apakah hanya tawuran dan sebagainya? Nah, ataukah kalau kita melihat dari negara-negara tadi yang ditayangkan oleh iNews TV itu kan, ada Amerika, ada Cina, Korea dan sebagainya melakukan hal yang sama. Tetapi ya ada baiknya juga, misalnya Kang Dedi menanyakan ke negara-negara tersebut bagaimana caranya sehingga mereka berhasil. Kemudian kategori yang dimasukkan ke dalam
tanda kutip wajib militer itu seperti apa. Nah, pertanyaannya ini pendidikan wajib militer atau pendidikan bela negara, itu juga yang harus terjawab di publik. Harus lebih jelas. Baik, terima kasih Pak Lalu. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Bu Joyce, kalau misalnya kita lihat sebetulnya pendekatan ala militer untuk menangani kenakalan remaja itu tepat atau tidak sih Bu? Ataukah malah menimbulkan komplikasi lainnya? Singkat saja. Perlu dipahami, tidak ada satu cara atau mekanisme apapun yang cocok untuk setiap orang dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau bagi saya secara psikologis, setiap anak itu perlu dilihat, assessment lah istilahnya ya, diukur, lalu dipahami latar belakang penyimpangan perilakunya apa. Dari situ ditentukan bentuk penanganannya, treatmentnya seperti apa. Mungkin ada yang cukup induksi atau sosialisasi di sekolah ya, atau tadi bimbingan berkala dari guru atau pihak-pihak tertentu. Tapi ada yang memang perlu didisiplinkan tanda kutip dengan cara yang lebih tegas. Nah, ini dibicarakan lebih lanjut dari hasil pengukuran atau asesmen tadi. Nah, perlu pentingnya juga bahwa orang tua harus dilibatkan. Karena sumber penyimpangan itu berawal dari keluarga pastinya. Nah, orang tua mesti mengerti kenapa anaknya menyimpang perilakunya. Apakah ada pola perilaku yang salah di dalam keluarga atau pola-pola konsekuensi. Saya selalu mengatakan begini, hindari kata hukuman. Hukuman bagi remaja itu akan ditolak karena mereka dalam fase menentang. Tapi kita boleh pakai kata konsekuensi. Karena konsekuensi itu identik dengan tantangan. Nah, di usia remaja dia sangat mau menantang apapun gitu. Jadi kalau kita katakan bahwa dengan perilaku A ada konsekuensinya, maka dia berpikir dua kali. Tapi kalau perilaku A ada hukumannya, dia akan coba untuk melawan itu. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi juga yang perlu dipahami orang tua, para pendidik, dan juga orang-orang yang ada di sekitar para remaja itu. Baik, terima kasih Ibu Joyce. Saya mau ke Pak Ubaid, jadi intinya singkat saja Pak, setuju atau tidak sama kalau ini diterapkan? Ya, sangat tidak setuju ya, karena ini dari sudut pandang manapun tidak bisa dibenarkan gitu ya. Apalagi dari sudut pandang sekolah, maka ini mendegradasi ya guru, mendegradasi sistem sekolah. Ini bahaya sekali nih. Kalau pemerintah daerah nggak percaya dengan guru, ya kan? Kalau pemerintah daerah nggak percaya dengan sistem sekolah, gitu kan? Lalu percaya pada siapa gitu kan? Kan ini sebuah keanehan yang harus kita pecahkan bareng-bareng gitu. Baik, Bu Fitria, terakhir Bu Fitria, jadi intinya setuju atau tidak apabila ini diterapkan, Bu? Saya setuju dengan berbagai pertimbangan. Seperti tadi kata Bu Grace ya, karakter anak itu berbeda. Saya setuju ada memang anak yang harus didisiplinkan dengan keras, itu memang ada. Nah, itulah yang akan menjadi peserta untuk tadi. Kalau tadi namanya wajib militer sih memang saya kurang setuju ya. Kalau misalkan bela negara ya itu mungkin saya rasa lebih pantas. Jadi tidak semena-mena semua dimasukkan ke sana, tapi kan kita tadi ada assessment dulu begitu. Baik, Pak, lalu singkat saja terakhir Pak, jadi dalam waktu dekat apakah akan ada koordinasi dengan Pemprov Jabar terkait dengan penerapan ini Pak? Ya, jadi mitra kami adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami beberapa hari lalu, bahkan tadi saya sempat telepon pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar mendiskusikan persoalan ini. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kemudian kalaupun misalnya mau dilaksanakan ya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kaji dulu, ajak bicara, ajak diskusi semua pemangku pendidikan. Kalau untuk mengundang Kang Deddy mungkin karena gubernur bukan mitra kami di Komisi 10 ya tentu kita belum sampai dengan saat ini. Tetapi kalau untuk komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya tentu setiap hari kami lakukan hal itu. Dan dari pihak kementerian kemungkinan akan berkomunikasi juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Agar jangan sampai anak-anak bangsa kita yang hari ini masih di bangku SMA hanya dengan gara-gara kebijakan ini yang belum jelas juklak juknis pelaksanaannya mereka
malah tertinggal di mata pelajaran, apakah itu 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jangan sampai itu terjadi. Baik, terima kasih Pak Lalu, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama dengan The Prime Show malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah The Prime Show malam ini. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.